Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS. Kembali Om Ras mengisahkan, Tony FS membacakan. Pangamben, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah penghuni, sebuah kisah nyata. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Lelaki berusia 45 tahunan berkata kepada temannya, "Dulu sering ya kita ketemu pelanduk atau rusa. Sekarang selama tambang baru itu buka, jangan harap bisa menemukan hewan-hewan seperti itu lagi di daerah sini." "Iya bro, sekarang kalau kita ingin makan daging pelanduk harus ke tengah hutan dulu untuk berburu," jawab lelaki yang satunya. Saat itu, mereka berdua tengah berada di warung kopi yang dijaga oleh wanita-wanita cantik dan muda. Warung kopi yang diperuntukkan untuk para karyawan PT yang ada di sana. Beberapa sopir dam truk turun dan melangkah ke arah warung kopi. Salah seorang wanita di warung itu keluar untuk menyambut sopir-sopir tersebut. Senyuman cerah terlihat dari wajah para sopir. "Aduh tak, terlalu sekali kau ini. Bila sudah mampir di sini langsung lupa dengan anak istri di rumah," tegur laki itu pada salah satu sopir yang mereka kenal. Si sopir itu duduk di dekat kedua lelaki tadi setelah memesan minuman pada wanita penjaga warung. "Apa kalian belum tahu tentang kabar tadi malam?" "Kabar apa? Kalian ketinggalan berita. Tadi malam ramai sekali orang-orang mencari Atak Dandi yang truknya kecelakaan di kilometer 14 itu. Truknya masuk jurang. Tapi anehnya, Atak Dandinya tidak ditemukan di tempat kecelakaan. Dan saat orang-orang mencari, sekitar pukul 3 subuh, baru dia ditemukan. Itu pun sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian. Di tubuhnya penuh luka bekas cakaran." Jalanan yang dilewati para sopir pengangkut batu bara itu, di kiri dan kanannya cuma hutan dan jurang saja. Jarang sekali ada rumah-rumah warga. Kalaupun ada, palingan itu warung-warung makan atau tempat karaoke. Jadi posisinya kecelakaan itu pas di tempat yang benar-benar sunyi, sangat jauh dari rumah ataupun warung, dan dikenal dengan area berhantu. Kedua lelaki itu kita sebut saja dengan Amang Mail dan Amang Tatah, dan si sopir yang bercerita itu bernama Jo. Mang Tatah dan Mang Mail saling tatap. Mereka benar-benar tidak tahu mengenai kabar buruk tersebut, karena mereka baru saja kembali dari menjual hasil kantalan getah ke desa besar. Kantalan adalah hasil sadapan getah yang sudah mengental. Di sini rata-rata kami menjual hasil sadapan karet itu yang memang sudah kental atau sudah jadi. Tapi di beberapa daerah memang ada juga yang memperjualbelikan air getahnya saja. "Lalu bagaimana kabar si Dandi?" "Tadi malam sempat dibawa ke puskesmas. Cuma oleh orang puskesmasnya dirujuk ke rumah sakit." "Berarti parah ya?" "Parah, lukanya di sini, ujar Jo seraya menggoreskan ujung telunjuk ke beberapa bagian tubuhnya, seperti leher, wajah, dan lain-lain. Amang Mail dan Amang Tatah bergidik ngeri mendengar cerita dari Jo. Beberapa saat kemudian, minuman yang dipesan pun datang. Jo mengambil roti yang ada di atas meja, lalu melahapnya setelah mencelupkan roti tersebut ke minuman. Mereka mengobrol sampai setengah jam lamanya, lalu diakhiri dengan Amang Tatah yang ingin segera pulang ke rumah. Lalu cisnya melambat. Saat sudah dekat dengan lanting bercat kuning biru tersebut, seorang wanita terlihat sedang menggendong bayi di pelataran. Cis adalah sebutan untuk perahu mesin, sementara lanting itu adalah rumah terapung yang bagian bawahnya ditaruh kayu bulat yang ringan dan bisa timbul. "Kakek datang," ujar wanita itu seraya menggerakkan tangan si bayi seolah sedang melambai ke arah Amang Tatah. Sambil tersenyum, Amang Tatah mengikat tali cisnya pada pagar lanting, lalu kemudian memindahkan satu persatu barang-barang yang berada di dalam cis ke pelataran lanting. "Pak, ada belisun untuk Adel?" Anak perempuannya Mang Tatah yang sudah menikah
dan punya anak satu. Tentu saja ada. Bagaimana mungkin aku lupa bila itu menyangkut si Adel ini? Jawab Amang Tata yang memang sangat menyayangi cucu pertamanya tersebut. Tidak berapa lama setelah Amang Tata masuk ke dalam lanting, suara guruh mesin cis yang lain terdengar merapat. Rupanya itu adalah Yanor, menantunya. Uma itu sebutan untuk ibu ya, dan apa adalah sebutan untuk ayah. Itu bahasa Banjar ya, Kalimantan. Sudah datang, Pak, tegur Yanor. Sebenarnya aku mau pulang besok sore, tapi entah kenapa aku selalu kepikiran dengan Adel. Padahal dulu waktu istrimu masih kecil, aku tidak terlalu memikirkannya seperti ini. Beda, Pak, namanya juga cucu, apalagi cucu pertama, ujar Yanor, menantunya tersenyum. Sukiyat yang mendengar perkataan ayahnya langsung merengut. Pantas kalau aku memesan apapun mengatasnamakan Adel, pasti apa selalu mengingatnya. Tata, Rajiman meninggal, kecelakaan. Tiba-tiba Mang Santo dengan nafas yang ngos-ngosan dari lanting yang berderit-derit karena Amang Santo berlari menuruni titiannya. Wajah Amang Tata ikut menegang, begitu juga dengan anak istrinya, karena mereka tahu Rajiman adalah orang yang mempunyai banyak ilmu hitam. Dan terlebih Rajiman pernah terlibat masalah dengan Mang Tata. Wajah Mang Tata dan anak istrinya nampak menegang. Mereka tahu hal buruk apa yang akan terjadi setelah jasad Rajiman dimakamkan nanti. Lebih baik kalian pergi untuk sementara waktu dari desa ini, Tah. Kasihan anak istrimu. Lanting kembali berbunyi, sepertinya ada seseorang yang datang. Wah, Rajiman mening. Ada kamu toh, ujar Mang Mail, nampak kaget melihat keberadaan Mang Santo. Iya, aku memberi kabar tentang kematian Rajiman, dan aku juga yang menyarankan pada Tata untuk mengungsi lebih dulu ke tempat yang jauh, agar terhindar dari bala yang akan datang setelah kematian Rajiman ini. Itu tidak akan menyelesaikan masalah toh. Walaupun Tata pergi ke tempat yang jauh sekalipun, kau kira bala itu akan berhenti? Apa yang dikatakan Mail memang benar. Aku pun sudah mempersiapkan sesuatu untuk melindungi kami sekeluarga. Jadi kalian tidak perlu khawatir, ucap Mang Tata. Semua orang yang berada di lanting itu terdiam. Hanya hembusan nafas dan suara gemericik air yang terdengar kala itu. Dari jauh terdengar suara agung atau gong yang pertanda ada orang yang meninggal. Sepeninggalnya Mail dan Santo, Mang Tata mulai sibuk menggantung macam-macam benda di pintu dan jendela rumahnya. Jangan ada yang keluar rumah setelah jam 5 sore, ujar Mang Tata pada anak dan istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rasanya aneh jika Rajiman mati semudah itu. Dia mempunyai ilmu kebal yang tidak ada tandingannya di desa ini. Dia juga menguasai ilmu dajjal, ilmu tingkat tinggi yang membuat si pemilik tidak akan mati meski sudah dibunuh berkali-kali. Jadi rasanya janggal kalau hanya karena kecelakaan dia langsung mati. Aku yakin ada sesuatu di balik kematiannya ini, ujar Amang Tata pada istrinya malam itu. Suasana sangat mencekam meski mereka tahu pemakaman jasad Rajiman belum dilakukan, karena jasad harus berada di rumah dulu selama 3 hari. Dan biasanya keluarga akan melakukan beberapa ritual sebelum jasad dimakamkan. Saat mengeluarkan jasad pun tidak boleh melewati pintu, melainkan harus melewati dinding yang dibongkar terlebih dulu. Tapi bisa jadi semua ilmunya itu sudah dibuang. Mang Teteh menggeleng pelan. Jenis ilmu dajjal tidak bisa dibuang, walaupun bisa diturunkan, tapi penerusnya harus laki-laki. Sementara anak kandung Rajiman itu cuma 2, dan itu semuanya perempuan. Paginya, Amang Tata sudah bersiap-siap untuk berangkat ke hutan kecil yang ada di atas lantingnya, di mana di sana terdapat banyak sekali rumpun bambu kuning. Jadi setelah menaiki anak tangga lanting, di atasnya akan terdapat jalan setapak menuju hutan. Setapak demi setapak langkah Mang Tata mulai memasuki hutan. Angin dingin berhembus, suara burung-burung kecil terdengar merdu.
Andai suasana hati Mang Tata saat itu seperti biasanya, pasti dia akan sangat terhibur dengan suara siulan burung-burung tersebut. Sekitar 15 menit berjalan, akhirnya Mang Tata tiba di hutan bambu. Ia mulai memilih-milih bambu yang sempurna dan langsung memotongnya. Kedua ujung bambu dibiarkan runcing, seolah-olah ia sedang membuat senjata dari bambu-bambu tersebut. 1, 2, 3, 4. Mang Tata menghitung kembali semua bambu-bambu yang ia potong. Namun anehnya, potongan bambu itu menghilang beberapa. Padahal hanya ada ia sendirian di sana. Suasana mendadak sepi. Suara burung yang tadinya berkicau tanpa henti, kini tak terdengar lagi. Mang Tata mengedarkan pandangannya ke segala penjuru. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok makhluk yang bergelantungan di pohon bambu. Suara derit bambu yang bergesekan membuat Mang Tata merasa aneh. Tiba-tiba ia merasa mual dan pusing. Makhluk itu menyeringai menatapnya. Matanya putih keruh, sementara rambutnya cukup panjang acak-acakan. Dan ia masih bergelantungan di pohon bambu itu, sambil sesekali menatap Mang Tata yang terpaku menatap sosok itu tanpa berkedip. Bruk! Tubuhnya jatuh terlentang di atas dedaunan bambu yang berserakan. Ketika Mang Tata terbangun, rupanya hari sudah petang. Mang Tata celingak-celinguk menatap kiri dan kanan hutan bambu tersebut, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada lagi makhluk aneh yang menyeramkan bergelantungan pada bambu tadi. Mang Tata menghela nafas lega. Lekas-lekas ia mengikat semua bambu yang sudah dipotongnya tadi dan mengangkatnya menuju lanting. Di titian lanting dipasangi bambu kuning tersebut, dan di setiap pintu juga dipasangi sebanyak 2 potong bambu yang tujuannya mungkin untuk menangkal makhluk jahat atau jejadian, agar tidak bisa masuk ke dalam lanting. Di dalam lanting terdengar suara tangisan Adel yang tak berhenti-henti. "Adel kenapa, Yat?" "Tidak tahu, Pak. Sudah dari jam 2 tadi dia menangis terus," jawab Sukiyat. "Katanya kalau bayi menangis terus, itu artinya ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi pada keluarganya." Ingatan Mang Tata teringat akan perkataannya beberapa waktu yang lalu, ketika ia melihat anak Rasidi yang selalu menangis. Dan tidak lama setelah itu, ayah Rasidi meninggal dunia karena sakit. Entahlah, mungkin bagi sebagian orang itu hanyalah hal yang tabu atau dianggap mitos belaka. Tapi di desa tersebut, orang-orangnya sangat mempercayai pertanda-tanda seperti itu. "Tah," panggil Mang Mail dari atas. Mang Tata berjalan ke bagian depan lanting untuk memanggil Mail yang sudah berada di ujung titian lanting. "Kenapa?" "Aku dengar dari yang lain. Katanya pada saat kecelakaan itu, Rajiman sama sekali tidak memiliki luka, tapi bagian tulang-tulangnya remuk seperti dihantam dari dalam. Tulang paha, tangan, dan bagian tengkoraknya ini sampai tidak berbentuk kepala lagi, melainkan seperti kulit yang membungkus tulang-tulang yang hancur. Hi," ujar Mang Mail bergidik ngeri. Mang Tata terdiam. "Bagaimana mungkin?" gumamnya tak percaya. "Kau ingat tidak kalau dia mempunyai ilmu kebal?" "Ya, aku ingat. Dan mungkin karena ilmu kebalnya itu pula, dia sama sekali tidak memiliki luka, tapi tulang-tulang dalamnya yang hancur. Entahlah, aku tidak yakin yang dia alami itu murni kecelakaan. Itu seperti tidak masuk akal bagiku, apalagi keadaan luar dan dalam tubuhnya itu sangat berbeda sekali." "Mail, apakah dia sempat diberi talak dunia?" "Sempat, karena setelah kecelakaan itu, dia tidak langsung mati. Dengan keadaan tulang-tulangnya seperti itu, dia masih bernafas." "Ih," lagi-lagi Mang Mail bergidik. "Ngeri sekali, Mang," ujar Yanor ikut nimbrung dalam pembicaraan keduanya. "Kau tidak tahu, Yan?" tanya Mang Mail. "Saya tidak tahu menahu tentang berita itu, Mang, karena saya berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulangnya sore-sore begini." "Beruntung kau, Wak, dapat menantu pekerja keras seperti Yanor ini," puji Mang Mail. Tapi Mang Tata hanya tersenyum simpul. Pikirannya saat itu benar-benar tidak menentu. "Ya sudah, aku pulang ya, Wak. Aku kesini cuma mau memberitahukan info itu padamu,"
ujar Mang Mail. Suasana malam kembali sepi. Tapi malam ini jauh lebih mencekam dibandingkan malam sebelumnya. Titian lanting selalu berderit seperti ada seseorang yang sedang berjalan turun. Tapi kemudian, setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Suara kalawet atau wa-wa terdengar nyaris di atas lanting. Suara hewan yang sangat jarang sekali terdengar di malam hari seperti itu. Apalagi di perkampungan. Cucu Mang Tatah menangis terus tanpa henti. Kadang-kadang matanya melotot menatap ke atas, seolah-olah sedang ada yang ia lihat. "Ma, badan Adel panas sekali," ujar Sukiyat seraya menyebak kelambu milik orang tuanya. Mang Tatah yang mendengar cucunya demam itu lantas langsung bangun dan ia melihat gerakan mata cucunya. Mang Tatah tahu apa yang sedang terjadi pada bayi tersebut. Tanpa mengatakan apa-apa, Mang Tatah langsung berjalan ke dapur. Saat ia kembali, terlihat jempolnya sudah dipenuhi dengan buring panci. Lalu ia mengoleskan buring itu ke tengah-tengah antara pertemuan kedua alis atau sedikit ke atas dari pangkal hidung. Buring panci adalah kotoran yang berada di pantat panci. Biasanya yang hitamnya itu akan semakin banyak bila kita memasak menggunakan kayu api. Dan beberapa saat kemudian tangisan cucunya berhenti. Adel mulai bisa tertidur lagi, meskipun tidak mau lepas dari gendongan ibunya. Subuh-subuh sekali Mang Tatah sudah bersiap-siap untuk pergi. Entah mau kemana ia hari itu. "Aku pergi dulu ya. Ingat ya kalian bertiga, jangan keluar setelah pukul 5. Kalau untuk Yanor tidak apa, karena dia tidak ada hubungan darah denganku," ujar Mang Tatah. Anak dan istri Mang Tatah mengangguk paham. Mereka pun tidak mau mengambil resiko jika tetap memaksa keluar rumah. Di jalan yang lebih besar, Mang Tatah sudah ditunggu oleh Junai, anak dari saudara sepupunya. "Kemana kita, Mang?" tanya Junai ketika Mang Tatah sudah naik ke atas motor. "Ke desa besar. Kalau bisa kita lewat jalan pintas saja, karena aku harus pulang sebelum jam 5 sore nanti, Nai." "Baik, Mang." Udara dini hari itu sangat dingin. Bahkan sinar lampu motor pun terbatas karena saat itu turun embun yang cukup tebal. "Pelan-pelan saja, Nai," ujar Mang Tatah ketika mereka akan menyeberang ke jalan perusahaan. Hari sudah sangat terang begitu mereka memasuki jalanan kecil tak beraspal itu. "Untung tidak hujan. Andai hujan, pasti kita tidak bisa lewat jalan ini," ujar Junai yang langsung dibenarkan oleh Mang Tatah. Jalanan itu bertanah kuning dan banyak sekali terdapat lubang-lubang besar bekas ban kendaraan yang terjebak di sana kala hujan. Sesekali Mang Tatah membetulkan letak duduknya yang kadang mundur ke belakang saat melewati lubang. Setelah cukup lama berjuang melewati jalan tersebut, mereka akhirnya sampai di desa besar. Saat turun dari motor, Mang Tatah langsung memukul-mukul pinggangnya yang terasa sangat sakit karena kelamaan duduk di atas motor. Ditambah lagi dengan keadaan jalan yang rusak parah. Di desa besar itu, Mang Tatah mampir di sebuah rumah. Ia mengobrol serius secara panjang lebar pada pasangan lansia yang kira-kira usianya saat itu 75-80 tahunan. Di sana Mang Tatah rupanya disuruh menunggu terlebih dulu untuk benda yang ia minta, karena saat itu benda tersebut sudah berada di tangan keluarga mereka yang tinggal tepat di seberang desa tersebut. Namun sampai jam menunjukkan pukul 2 sore, si kakek tak kunjung datang. "Mang, masih lama ya?" tanya Junai cemas. "Tidak tahu, Nai. Semoga saja beliau cepat kembali." "Jujur aku takut lewat jalan itu lagi kalau malam, Mang. Katanya di bekas kecelakaan itu ada pengamben." "Hush, jangan bilang begitu," tegur Mang Tatah. Junai langsung terdiam, tapi wajahnya masih terlihat cemas. 2:30 barulah kakek yang mereka tunggu datang dengan membawa cambuk aneh di tangannya. "Ini, bawalah. Tapi ingat jangan menggunakan ini pada makhluk hidup. Kalian boleh pulang karena sebentar lagi gelap."
Setelah mengucapkan terima kasih, Mang Tatah dan Junai pun segera tancap gas untuk kembali ke desa mereka. Namun yang tak disangka-sangka pun terjadi. Baru beberapa kilometer dari desa itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. "Dasar anjing!" umpat Junai. "Plak, jangan mengumpat, pamali nai!" bentak Mang Tatah. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian motor yang mereka naiki mendadak mati di tengah derasnya hujan. Setelah dicek oleh Junai, pemuda itu kembali mengumpat. "Sial, pakai mati lagi!" Plak! Mang Tatah kembali menampar bahu keponakannya itu. "Businya mati, Mang. Mana saya tidak bawa busi cadangan," ujar Junai kesal. Mang Tatah memukul dahinya sendiri. Memang benar yang dikatakan Junai. Sial, memang sial. Karena pada saat itu mereka berada di jalanan yang sangat sepi yang hanya ada hutan di kiri dan kanannya. Mau tak mau mereka terpaksa mendorong motor itu kembali menuju desa. Di tengah jalan, Mang Tatah yang mendorong di bagian belakang motor tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggilnya. Suara itu tidak asing lagi. Namun ia lupa di mana pernah mendengar suara itu. Mendadak Junai yang berada di depan dan sedang mendorong motornya itu menghentikan langkahnya. "Kenapa, Nai?" tanya Mang Tatah. Tiba-tiba Junai melepaskan pegangan tangannya pada motor, yang membuat motor itu seketika jatuh dan membuat kaget Mang Tatah. "Kau kenapa, ha?" Bukannya menjawab, Junai malah menggerak-gerakkan kepalanya kiri dan kanan. Semakin lama gerakan itu semakin cepat. Mang Tatah mengerutkan alisnya. Yang tadinya dia berniat untuk membangunkan motor milik Junai. Mendadak niat itu hilang ketika ia melihat Junai yang nampak aneh. Tawa Junai bergema. Tawanya aneh dan terdengar berbeda. "Kau membawa benda itu? Ayo cambuk aku," ujar Junai dengan suara yang sangat berat. Raut wajah Mang Tatah seketika berubah. Ia mundur beberapa langkah setelah Junai membalikan badannya. "Nai, sadar Junai." Junai lagi-lagi tertawa dan terus menyuruh Mang Tatah untuk mencambuknya. Tapi tentu saja Mang Tatah tak mau. Krek, krek, suara di balik pepohonan. Dan saat mata Mang Tatah melihat ke arah kiri jalan itu, rupa-rupanya sudah berjajar puluhan monyet besar dengan mata merah yang menakutkan. Kakinya seketika terasa lemas, begitu sadar dengan apa yang sedang terjadi pada mereka saat itu. Mang Tatah mencoba berdoa sesuai yang dia bisa. Namun anehnya, Junai malah tertawa terbahak-bahak dan membetulkan bacaan yang salah. Sadar akan hal itu sia-sia, Mang Tatah yang putus asa pun lantas mengutuk makhluk-makhluk tersebut. "Pukinu maum." Kata-kata ini sangat tidak disarankan untuk teman-teman ucapkan jika bertemu dengan orang Dayak Bakumpa ya teman-teman. Karena artinya adalah alat kelamin orang tua atau ibu. Hati-hati. Khususnya, biasanya kata-kata ini diucapkan bila kita sudah berada di puncak emosi pada seseorang atau sesuatu. Bisa itu manusia, hewan, makhluk halus, dan lain-lain. Dan anehnya setelah kata-kata itu diucapkan, Junai langsung ambruk. Monyet-monyet yang sebelumnya berjejer pun hilang seketika. Mang Tatah menghela nafas lega. Namun kemudian kelegaan itu sirna ketika melihat Junai yang batuk darah. Tubuh pemuda itu lemas. Mang Tatah berusaha menyadarkan Junai. Ia bingung bagaimana cara untuk membawa keponakan dan motor milik keponakannya itu seorang diri. Apalagi posisi mereka saat itu masih cukup jauh dari desa. Sementara itu di Lanting, cucu Mang Junai mulai menangis. Suaranya bahkan sampai parau, membuat nenek dan ibunya panik tak karuan rasa. Ditambah lagi pada saat itu Yanor dan Mang Junai tidak ada di sana. Sudah mereka coba menenangkannya dalam gendongan, namun bayi itu tetap tak berhenti menangis. Tidak seperti malam sebelumnya, ketika ia menangis dengan mata terbuka. Malam itu Adel menangis dengan mata yang tertutup rapat, seolah-olah takut untuk membuka matanya. Krak, krak, suara monyet bersaut-sautan di pepohonan yang berada di atas. Jadi posisi lanting mereka ini kan tepat berada di sungai, dan kalau mau ke lanting harus menuruni tangga serta menyeberangi titian terlebih dulu. Nah, di bagian atas tewang atau pinggir sungai atas itu tidak ada rumah orang.
yang ada hanya pepohonan rimbun dan jalan setapak yang mengarah ke hutan bambu. Kalau malam suasananya memang sepi dan sunyi. Suara binatang yang tidak seharusnya berbunyi pada malam hari, apalagi di atas tawang, yang di bawahnya tepat berada lanting milik Mang Tatah. Sukiyat yang ketakutan segera merapatkan tubuhnya pada sang ibu. Dalam hati mereka sangat berharap agar salah satu antara Yanor ataupun Mang Tatah pulang. Tiba-tiba suara tangis Parau Adel berhenti. Tubuhnya yang panas mendadak kejang-kejang, membuat ibu dan neneknya panik seketika. "Gelang sawahnya mana?" tanya sang ibu pada Sukiyat yang sudah menangis tak tahu mau berbuat apa. "Tadi ada, Ma. Tadi masih terpasang di tangannya," jawab Sukiyat terisak. "Tidak ada. Mungkin terlepas. Cari." Sukiyat dalam keadaan masih terisak itu langsung berusaha mencari keberadaan gelang sawan milik anaknya itu. Gelang yang terbuat dari biji pohon. Gelang itu digunakan sebagai penangkal sawan bagi orang-orang pedalaman. Tapi setelah dicari, gelang itu sama sekali tidak ditemukan. Padahal lanting mereka tersebut tidak terlalu luas. Ibunya Sukiyat mengumpat kesal dengan kecerobohan anaknya. Mau tak mau ia harus mencari rumput teki untuk mengobati cucunya, dan rumput hanya ada di daerah sebelum memasuki hutan bambu. "Jaga Adel, jangan kemana-mana. Aku akan mencari rumput teki ke hutan belakang," pesan ibunya sebelum pergi dengan membawa sebuah senter tua di tangannya. Saat senter diarahkan ke atas pepohonan, terlihat banyak hewan mirip musang dengan mata yang memantulkan cahaya, namun suaranya mirip dengan monyet, binatang yang sangat tidak lazim. "Itu pasti Panguluh. Mereka menunggu untuk pesta besar setelah pemakaman." Panguluh adalah manusia jadi-jadian yang bisa merubah diri mereka menjadi hewan, tumbuhan, dan lain-lain sesuai yang mereka inginkan. Dan manusia-manusia seperti ini hanya bisa ditemukan di Kalimantan Tengah pedalaman. Mereka ini bisa menjangkitkan ilmu itu pada siapapun yang duduk di bekas tempat mereka dan anak keturunannya. Mereka ini sangat menyukai bangkai, orang-orang yang sakit keras, wanita hamil, atau melahirkan. Mereka juga bisa mengetahui kita penakut atau tidak hanya dari bekas tapak kaki kita di tanah. Dan bagi yang penakut, mereka akan langsung mengganggunya. Di tweet yang sudah lama, penulis pernah menceritakan tentang jenis Panguluh ini. Dan sebelum memasuki jalanan setapak itu, istri Mang Tatah berdoa terlebih dulu dan memantapkan hatinya untuk meneruskan langkah mencari rumput teki guna untuk mengobati cucunya. Dengan langkah tergesa, ia berjalan menyusuri jalan setapak dengan ditemani senter tua di tangan kanannya. Senter itu diarahkan lurus ke depan, karena ia sama sekali tak berani untuk melihat sisi kiri dan kanan yang gelap. Beberapa kali istri Mang Tatah terhenti untuk memastikan sekitar tempat ia berdiri tersebut. Alisnya mengkerut. Harusnya di sini rumput-rumput teki itu tumbuh, tapi kenapa sama sekali tidak ada satupun? Gumamnya. Saat masih mengarahkan senter ke tanah, tiba-tiba tercium bau hangit yang menyengat. Hangit artinya gosong, bau gosong. Bau hangit ini mirip seperti bau rambut atau bulu yang dibakar. Dek, dek. Mata istri Mang Tatah menjadi liar. Nafasnya turun naik. Wajahnya pucat seketika. Seakan sudah tahu apa arti dari bau hangit yang menyengat itu. Suara-suara monyet kembali terdengar bergema dan semakin riuh. Tanpa pikir panjang, istri Mang Tatah langsung lari ketika bau hangit itu tercium semakin mendekat. Ia berlari tanpa memperhatikan jalan. Yang ada di pikirannya saat itu hanya lari dan lari. Tidak berapa lama kemudian, ia akhirnya sampai di ujung jalan setapak. Ia bergegas menuruni tangga lanting dan preot, lanting berderit. Di dalam lanting, cucunya masih menangis tanpa suara, meski kejang-kejangnya sudah berhenti. Tidak lama setelah ia masuk ke dalam lanting, bau hangit itu kembali tercium. Istri Mang Tatah menggelengkan kepala pada Sukiyat agar anaknya tersebut tidak menanyakan tentang bau hangit itu. Piur. Setelah terdengar suara mirip seperti benda besar yang jatuh ke dalam air itu, lanting bergoyang-goyang karena terhantam gelombang. Benda apa yang jatuh itu sehingga bisa membuat gelombang sebesar ini? Gumam Sukiyat. Shh. Belum sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja semua barang-barang yang berada di dalam lanting berhamburan karena lanting mendadak miring. Priak! Lemari plastik yang diikat di dinding pun bahkan sampai rubuh.
Sukiyat memeluk erat anaknya dalam keadaan tubuh mereka yang terhimpit ke dinding. Dan di saat-saat seperti itu yang bisa mereka lakukan hanyalah berpasrah pada keadaan. Ingin lari pun rasanya tidak mungkin, karena makhluk itu sudah berada di luar. Konon mereka yang mempunyai kaji Dajjal, ilmu Dajjal, maka ketika matinya akan menjadi makhluk besar berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan genderuwo. Bahkan sungai Barito yang sangat dalam itu pun hanya sebatas dengkulnya saja. Hantu besar seperti ini di daerah kami disebut dengan sebutan Kambe Hai. Dan makhluk sejenis hantu besar itu tidak ada doa tantulaknya atau doa penangkalnya. Mereka hanya bisa dihindari dengan cara berlari menjauh ketika mencium bau hangit, karena bau hangit itu adalah pertanda kehadiran sosok tersebut. "Rajiman, yang kau cari itu aku, Tatah!" teriak Mang Tatah dari atas tewang. Brak, biur. Lanting yang tadinya miring akibat diangkat oleh hantu besar itu langsung dilepaskan begitu saja hingga air membasahi seluruh lantai. Keadaan menegang. Kedua anak beranak itu terlihat sangat cemas. Takut kalau Mang Tatah kenapa-kenapa. Karena selama ini mereka tahu bagaimana Mang Tatah. Ia benar-benar menghindari tempat-tempat berpengambian hanya karena ia tak mau berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Dan meskipun mereka yakin Mang Tatah kecil kemungkinan berhasil lolos hidup-hidup dari hantu besar jelmaan Rajiman itu, mereka tetap mendoakan yang terbaik untuk Mang Tatah. Karena yang mereka dengar selama ini tentang hantu besar itu, ia bisa memakan manusia bila berhasil menangkapnya. "Semoga apamu baik-baik saja," ucap ibunya. "Kambe Hai itu bisa merapakkan, Ma. Ya Tuhan, selamatkanlah apaku." Merapak itu sejenis mencabik-cabik sampai hancur. Istri Mang Tatah terdiam. Ia tak kuasa menjawab pertanyaan Sukiyat. Tiba-tiba terdengar suara Cis yang merapat di lanting mereka. "Cu, buka pintunya, Cu. Ini saya Junai," ujar suara itu terdengar bergetar. Istri Mang Tatah segera membuka pintu. "Mana Amang, Munai?" "Saya tidak tahu, Cu. Tapi tadi saya disuruh untuk membawa Ucu dan Kak Sukiyat untuk pergi." "Tapi bagaimana Yanor? Dia masih belum pulang." "Yang terpenting sekarang kalian harus selamat, dan saya yakin Kak Yanor pun juga pasti selamat." Mau tak mau mereka akhirnya ikut bersama Junai kabur dari kejaran makhluk itu dengan menggunakan Cis. Sementara Mang Tatah berusaha melawan hantu besar tersebut. Sialnya lagi, Cis milik Junai itu bocor sehingga mengharuskannya terus menimba air yang masuk. "Cu, tolong tiba sebentar. Di depan sepertinya ada jungkak," kata Junai. Jungkak adalah kayu hanyut yang secara alami tertancap di dasar sungai dan ujung-ujungnya yang runcing bisa membuat celaka bagi pengguna Cis jika tak sengaja menabraknya. Untung saja mata Junai yang masih muda sangat jeli melihat jungkak-jungkak seperti itu sehingga mereka bisa selamat melewati jungkak tersebut. Sukiyat memeluk erat anaknya yang sepertinya sangat kedinginan karena pada saat pergi tadi pikirannya kalut dan benar-benar kacau sehingga ia lupa untuk membawa selimut anaknya. "Adel kenapa, Kak?" tanya Junai. "Kedinginan. Aku lupa membawa selimutnya tadi." Tanpa mengatakan apa-apa, Junai membuka jaketnya dan memberikan jaket itu pada Sukiyat untuk sekedar menghangatkan si bayi. "Kau sendiri bagaimana, Nai?" "Aku sudah cukup tua, Kak. Kalau kena angin pun tidak masalah. Tapi Adel masih kecil. Dia sangat butuh jaket itu." Suara Cis memecah kesunyian malam. Cahaya senter yang berada di atas kepala Junai ia arahkan terus ke depan. Sekitar setengah jam, mesin Cis itu mati mendadak. Junai terlihat kaget. Begitupun dengan istri Mang Tatah dan Sukiyat. "Kenapa, Nai?" "Tidak tahu, Cu. Padahal minyaknya masih banyak. Coba saya cek businya dulu." Suara monyet lagi-lagi terdengar riuh di pinggir-pinggir sungai. Junai yang memang terkenal asal ceplos saat berbicara itu lantas langsung mengumpat pada monyet-monyet aneh yang masih keluyuran di tengah malam seperti itu. "Pukin maum kau pangulu." "Junai," tegur istri Mang Tatah. Tapi anehnya, suara monyet-monyet itu hilang seketika. Junai tersenyum sambil berkata, "Tuh kan, mereka malu. Ah, businya mati. Tadi busi motor yang mati, sekarang busi Cis lagi. Sepertinya busi-busi ini memang bermasalah denganku," gumam Junai kesal. Sementara itu Mang Mail, Mang Santo bersama ayah Junai dan beberapa orang lainnya berusaha mencari keberadaan Mang Tatah. Mereka membawa obor di tangan masing-masing. "Owa,
panggil Mang Mail. "Wah, Tata, coba kita cari ke hutan bambu," usul Mang Santo, yang langsung diiyakan oleh yang lainnya. Konon, hutan bambu yang jalan setapaknya berada di atas lanting itu berpengambian. Pengambian di sana tidak jarang membuat celaka orang-orang yang datang ke sana tanpa permisi. Pengambian adalah penunggu ya teman-teman ya. Makanya saat mulai memasuki jalanan setapak itu, mereka langsung mengucapkan permisi. Suasana sepi dan mencekam mulai mereka rasakan selama pencarian menuju hutan bambu tersebut. Tapi anehnya, setelah hampir setengah jam mereka tak kunjung sampai ke hutan bambu yang seharusnya berada di tanah yang mereka pijak itu. Setengah jam mereka dibuat seolah-olah berputar-putar di tempat yang sama. "Kita kena kerjai pangamben sini," tegur yang lainnya serempak. Keluar tak mungkin, mau lanjut pun sudah lelah karena hanya berputar-putar di tempat yang sama. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi baru saja mereka duduk, mereka mendengar suara orang yang sedang mengobrol. Namun tidak terdengar jelas apa yang sedang mereka obrolkan. Mang Santo berdiri. Ia menyulut rokoknya sebelum berjalan ke arah asal suara. Mang Santo menghilang di kegelapan malam. Teman-temannya melihat dengan perasaan was-was. "Tok, Santo!" Brak! Suara dahan pohon yang patah dan menimpa tanah mengagetkan mereka yang berada di sana. Mang Santo berlari terbirit-birit menuju ke arah teman-temannya dengan keadaan yang sudah tak karuan. "Kenapa, Tok? Kau kenapa?" tanya Mang Mail. Pangamben," ujarnya dengan terbata-bata. Mereka semua saling bertatapan. Tanpa bicara mereka langsung bermaksud untuk keluar dari hutan tersebut. Mang Mail dan ayahnya Junai membantu memapah Mang Santo yang terlihat sudah sangat pucat itu. Namun seperti yang sudah mereka perkirakan, mereka semua bagai berputar di jalan buntu. Tak ada jalan keluar sama sekali dari hutan itu. Tiba-tiba salah satu orang yang berada di belakang mendadak berteriak. Tapi saat yang lainnya melihat ke belakang, orang itu sudah menghilang. Keadaan semakin kacau saat satu persatu di antara mereka kembali menghilang. Dari yang sebelumnya berjumlah 6 orang, kini yang tersisa hanya tinggal 3 orang saja, yaitu Mang Santo, Mang Mail, dan ayahnya Junai. Di saat-saat seperti itu, ayahnya Junai mulai teringat akan bacaan-bacaan yang pernah ia pelajari sewaktu belajar kuntau dulu, dan ia mulai membacakan bacaan-bacaan itu dengan nyaring. Angin berhembus kencang menghantam dahan pepohonan. Sesekali terdengar suara dari pepohonan yang seolah-olah pohon itu akan patah. "Lanjutkan!" seru Mang Mail. Tiba-tiba dari arah sekeliling mereka terdengar suara geraman yang menakutkan, membuat bulu kuduk mereka merinding seketika. Dan di saat angin itu berhenti, jalan setapak yang mereka lewati sebelumnya pun muncul kembali. Mang Mail tersenyum lega melihat jalan itu. Mereka bertiga segera berjalan menyusuri jalan setapak untuk segera keluar dari hutan tersebut. Dan anehnya, saat berjalan keluar hutan itu, mereka terus-terusan mendengar suara seseorang memanggil-manggil nama ketiganya secara bergantian. Rumah-rumah warga nampak kosong dan gelap, bagai tak berpenghuni. Mereka tahu, banyak dari warga di desa itu memang sudah mengungsi ke tempat lain untuk menghindari teror Kambehai, jelmaan rajiman tersebut. Malam itu terasa sangat lambat berlalu. Mereka hanya bisa pasrah menunggu pagi untuk mencari keberadaan 3 temannya dan juga Mang Tata yang menghilang entah kemana. Mang Mail dan Mang Santo tertidur. Mereka terbangun ketika fajar sudah menyingsing. Sementara ayahnya Junai terlihat duduk dengan raut wajah gelisah dan cemas. Semoga saja Junai dan anak istri serta cucu Tata selamat sampai ke desa besar, gumam ayahnya Junai penuh harap. "Ayo kita cari mereka ke hutan bambu." "Kau di rumah saja ya, Tok. Keadaanmu masih belum bisa untuk ikut." Mang Santo mengangguk. Mereka berdua kemudian pergi mencari keberadaan teman-temannya yang menghilang tadi malam. Saat sudah berada di depan jalan setapak itu, Mang Mail dan ayahnya Junai saling tatap dan mengangguk, lalu melangkah masuk ke hutan. Tidak seperti tadi malam. Pagi itu mereka dengan sangat mudah menemukan jalan ke arah hutan bambu.
Tidak terlalu jauh dari salah satu rumpun bambu itu tergeletak seorang teman mereka yang semalam menghilang. Keadaannya sudah kaku bagai tak berdarah. Seluruh wajahnya pun membiru. "Innalillahi," ucap Mang Mail. Satu persatu dari ketiganya ditemukan, dan 2 di antaranya masih hidup, walaupun mengalami luka-luka yang cukup parah. Dan Mang Tatah ditemukan di dekat sungai dalam keadaan penuh luka cabik di bagian pahanya. Singkat cerita, setelah pemakaman Rajiman, desa itu menjadi kosong dan hanya menyisakan sedikit warga yang tetap bertahan tinggal di sana. Mang Tatah dan yang lainnya juga dibawa ke desa besar untuk mengungsi. Sementara teman mereka yang meninggal dimakamkan secara sederhana tanpa diadakannya acara untuk menurun tanah atau acara 1 harian. Setelah dimakamkan, biasanya orang-orang akan berdoa untuk mendoakan si arwah. Di desa itu mereka bertemu dengan Junai serta anak istri dan cucu Mang Tatah yang selamat sampai ke sana. Sementara Yanor masih tidak diketahui keberadaannya. Saat sadar, Mang Tatah seperti orang yang kehilangan ingatannya. Ia terus berbicara, tidak jelas dan meracau. Orang paling tua di desa itu mengatakan kalau Mang Tatah sudah kehilangan akal sehatnya akibat melihat makhluk yang disebut sebagai Kambehai itu. Kalau selamat dari Kambehai itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak mati perlahan, dia akan menjadi gila. Istri Mang Tatah sangat syok mendengar hal itu. "Ya Tuhan Mang, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal waktu itu andai bukan Amang yang menyelamatkan saya, pasti saya sudah mati," ujar Junai sedih. "Apa tidak ada cara untuk menyembuhkan beliau?" Orang tua itu menggeleng. "Itu sudah konsekuensinya. Dia sendiri pun kurasa pasti sudah tahu." "Aku akan merawatnya sampai kapanpun. Aku ikhlas sayang padanya walau bagaimana sekalipun keadaannya," ujar sang istri. Dan setelah hampir 3 bulan lamanya desa itu kosong, akhirnya para warga satu persatu mulai kembali pulang menempati rumah mereka di desa. Tentunya setelah kabar tentang Kambehai jelmaan Rajiman itu tak terdengar lagi keberadaannya. Sementara Yanor rupanya sudah meninggal, dan jasadnya yang sudah menjadi tulang belulang ditemukan di tengah kebun karet yang sangat jauh dari desa. Sukyat histeris begitu mendengar kabar tentang suaminya yang sudah meninggal. Sampai sekarang orang-orang hanya dapat menerka-nerka penyebab kematian Yanor. Ada yang mengatakan kalau Yanor dirapak Kambehai, dibunuh oleh Pangamben, dan ada pula yang berpendapat kalau Yanor digigit oleh binatang berbisa. Tapi bahkan sampai sekarang mereka tak ada yang tahu tentang penyebab sesungguhnya. Kisah ini selesai, tamat. Mari kita doakan untuk orang-orang yang ada di kisah ini yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih banget ya Om Ras, kisahnya sudah diizinin untuk dibacain di Tony FS.